Bab 947. Kisah hidup. Pagi hari, masih turun salju, permukaan lantai Beichu dilapisi satu lapisan baju putih. Di puncak gunung, Harley Ye dan Fancy Chu bangkit dan berjalan ke tanah kosong yang putih. Tidak tahu jalan berapa lama, mereka berdua sudah tiba di sebuah kota kuno Beichu. Ketika mereka melangkah masuk, jalan yang ramai langsung senyap, semua orang langsung menatapi mereka, gerakan di tangan pun berhenti, mulut masih membelalak lebar, langkah kaki berhenti di udara. Mereka berdua yang berambut putih langsung berjalan melewati kota kuno ini dengan tenang. Hingga mereka pergi, kota kuno ini tetap dalam kondisi senyap. Langit dan bumi tetap begitu tenang. Mereka datang dan pergi tidak meninggalkan jejak, seolah-olah tidak pernah muncul di sini. Aku tidak salah lihat. Beberapa saat kemudian, barulah ada orang yang bertanya, Harley Ye masih ada di Beichu? Mungkin. Dia terang-terangan jalan keluar, apakah tidak takut dikepung lagi? Atau, dia ingin menyerang sekali lagi? Meski suara sangat kecil, juga sangat menggemparkan. Semua orang yang ada di kota kuno langsung merinding. Menyerang sekali lagi. Semua orang langsung merinding, lalu muncul adegan yang menegaskan di benak mereka. Iblis tiada taraf, mengandalkan kekuatan sendiri membunuh jutaan kultivator. Mayat-mayat bergeletak di Beichu, sampai sekarang masih ada aroma amis darah. Harley Ye dan Fancy Chu melanjutkan perjalanan mereka. Mereka datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Bagaikan salju putih ini, hanya meninggalkan bayangan putih di permukaan bumi ini. Hanya saja, kemunculan mereka membuat orang-orang Beichu merasa ketakutan. Setiap kali sampai di sebuah kota kuno, kondisi akan langsung menegangkan kemudian langsung heboh. Kenapa Harley Ye kembali lagi? Semua keluarga bangsawan Beichu langsung panik ketika mengetahui kondisi ini. Cepat perkuat formasi batasan wilayah. Semua orang tidak boleh keluar dari rumah. Beberapa saat kemudian, langsung terdengar suara perintah seperti ini. Mereka tidak berani memikirkan hal ini lagi. Masih tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan terakhir kita. Raja pemakai jiwa melirik Yamasiksi sekilas. Jutaan kultivator dibunuh olehnya, kalau menyerang lagi, hasil akan sama saja. Yamasiksi membelalakkan matanya. Kalau jutaan tidak bisa mengalahkannya, maka utus 10 juta, kalau tetap tidak bisa utus 20 juta. Orang ini harus mati. Kalau tidak nasib kita akan sama seperti keluarga bangsawan Sueling, ujar Raja Pemakan Jiwa dengan nada dingin. 10 juta, 20 juta, benar-benar luar biasa sekali. Meski ada kultivator sebanyak ini di Beichu, apakah mereka akan mendengar perintahku? Ujar Raja Pemakan Jiwa dengan mata memerah. Intinya, kamu sudah takut. Dengus Raja Pemakan Jiwa. Kamu juga sama. Daripada terus bersilat lidah denganku, kamu lebih baik pergi ke domain iblis dan dunia bawah kegelapan. Ingin membunuh Harley Ye, hanya bisa mengandalkan kekuatan para raja. Apakah kamu memandang remeh keturunan raja? Ekspresi wajah Raja Pemakan Jiwa semakin dingin, tatapan mata pun mulai tajam. Jangan banyak basa-basi lagi. Kalau tidak ada pasukan raja yang membantu, kita tidak mungkin bisa mengalahkan Harley Ye, kita hanya akan dibunuh lagi. Ekspresi wajah Yamasiksi langsung menjadi garang. Kamu. Harley Ye dan Fancy Chu berjalan di daerah Beichu, mereka bagaikan sepasang suami istri yang sedang bulan madu. Semua pihak di Beichu hanya mengawasi, tidak ada yang berani melawan. Bahkan istana Haus Darah tidak berani menyerang, membuat orang-orang Beichu meremehkan mereka. Ini adalah kewibawaan seorang raja. Ini adalah kekuasaan seorang raja. Meski bukan berada di istana surgawi,
mereka juga datang tanpa rasa takut. Dengan demikian membuat berbagai pihak besar Beicu langsung ketakutan tidak berani keluar. Master suci istana surgawi menggemparkan dunia. Takut, mereka tentu saja takut. Semua orang melihat dua sosok putih ini lewat dan keluar dari dunia kultivator masuk ke dunia manusia awam. Di istana Nanzhao, seorang kakek tua sedang mengelap tumpukan salju yang menutupi batu nisan. Setelah dilihat dengan jelas, bukankah kakek tua ini adalah raja kerajaan Nanzhao, Bromo Liu? Sekarang dia sudah tua dan tidak mirip dengan tampang seorang raja, lebih mirip dengan seorang kakek tua lansia. "Kakek, ibu pergi kemana?" Sela yang ada di samping sangat patuh, terus menggunakan tangan menggali tumpukan salju. Dia masih terlihat sangat lugu polos dan tidak mengetahui penderitaan dunia ini. Dia sudah pergi ke tempat yang jauh. Bromo Liu memeluk gadis kecil ini, lalu memandang ke arah jauh dan berkata dengan suara serak, "Penderitaan di dunia ini adalah senior mengantar junior. Meski dia seorang raja, bagi kultivator dia sangatlah lemah, hanya rakyat jelata yang menjaga sebuah makam." Angin sejuk mengembus, Harliye muncul. "Kakak." Gadis kecil itu langsung tersenyum, dia langsung membelalakkan mata ketika melihat Harliye. Harliye tersenyum, lalu mengelus kepalanya dan menoleh ke arah makam Hut Liu. Dia berdiri diam di tengah hujan salju. "Namaku Hut Liu." Seketika dia terdengar suara yang familiar ini, pandangan matanya langsung buram, lalu seolah-olah melihat bayangan cantik ada di depannya. "Aku akan ingat selalu." Harliye mengelus makam, lalu teringat kata-kata terakhir yang dikatakan Hut Liu. Dia tidak ingin memejamkan kedua matanya, karena tidak rela meninggalkan dunia ini. Kehidupan ini, gadis yang polos, kisah cinta manusia awam menghancurkan, malah berhasil membantunya. "Master, bawalah dia pergi." Bromo Liu berjalan ke depannya sambil membawa sebuah kecapi. "Maaf." Harliye menerima kecapi itu sambil menjawab dengan suara serak. 3 tahun yang lalu, kamu menolongnya. 3 tahun kemudian, dia membalasnya. Mungkin ini namanya sebab akibat. Bromo Liu berbalik badan, lalu menggunakan lengan baju mengelap salju yang ada di batu nisan. "Aku utang budi padanya." Seorang master suci istana surgawi malah membungkukkan badan dan memberi hormat kepada seorang manusia awam. Salju terus berterbangan, dia memikul kecapi dan berbalik badan sambil menggandeng sebuah tangan kecil. Wajah imutnya, kadangkala menoleh ke arah Bromo Liu. Bromo Liu tidak berbalik badan, tapi tatapan matanya sudah berkaca-kaca. 3 tahun yang lalu, dia hanyalah keluarga kepala, karena kesempatan yang langka dia menjadi seorang raja. 3 tahun ini berjalan dengan cepat, tapi dia malah kehilangan sang putrinya. Di luar istana, Fen Shichu berdiri diam di sana, membiarkan salju berterbangan. Dia kedua kalinya datang ke kerajaan ini, lalu berjumpa dengan seorang gadis manusia awam yang mengajarinya Nine Hidden Fairy Song, malah meninggalkan sebuah jodoh yang menyedihkan. Harliye keluar dengan sebuah kecapi dan menggandeng Sela. Seketika dia langsung bergerak melihat gadis kecil yang lugu polos ini, tatapan matanya sedikit keheranan. Dalam perjalanan mereka bertambah seorang anak kecil. Di permukaan bumi yang luas ini, ada 3 jejak bekas kaki, sama seperti waktu itu, Hut Liu, Harliye dan Sela yang berjalan di bawah sinar lembayung, bagaikan satu keluarga. Bersambung. Bab 948. Gerbang alam langit semu. Salju dan bunga sakura beterbangan.
Mereka bertiga berhenti di sebuah lembah, mungkin ini tempat istirahat mereka ketika merasa lelah. Wah! Gadis kecil langsung melangkah mengejar salju dan bunga sakura yang berterbangan. Kadangkala terdengar suara tawa dia yang manja dan polos. Kamu pernah datang ke sini? Setelah melihat Sela yang bermain, Fancy Chu menoleh ke arah Harley. Semua tempat yang pernah kamu pergi, aku sudah kunjungi. Harley tersenyum manis. Pada saat kamu kembali ke Nanchu, aku sudah ada di sini. Fancy Chu memeluk lengan Harley, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Harley. Pantas saja kamu tidak tahu masalah Nanchu. Harley tersenyum, pertanyaan yang terpendam di dalam hatinya akhirnya menemukan jawabannya. Awalnya aku mengira kamu benar lahir menjadi manusia awam. Fancy Chu bersandar mesra di pelukan Harley. Mulai dari saat itu, aku menunggu di sini selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kamu datang, aku malah pergi. Masalah dunia ini sangat menakjubkan sekali. Jelas-jelas jarak kita begitu dekat, tapi tidak pernah berjumpa. Untung saja, langit masih membantu kita. Kali ini, kita akhirnya berjumpa kembali. Andai saja langit baik, mana mungkin ada begitu banyak penderitaan di dunia ini lagi. Senyuman Harley menjadi sinis, dia bukanlah menyalahkan Fancy Chu, melainkan menyalahkan langit. Harley, aku mohon, kamu jangan bertentangan dengan langit. Aku ingin dunia ini damai, kembalilah menjadi manusia biasa. Fancy Chu langsung bangkit dari pelukan Harley. Dia bisa melihat Harley membenci langit karena kematian Ruth Liu. Meski Harley terlihat tenang, hatinya sudah mengaum kuat. Badan Fancy Chu bergetar. Sebagai wanita, dia takut pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Gadis bodoh, apa yang kamu katakan ini? Harley tersenyum manis, lalu mengelap air mata yang ada di pipi Fancy Chu. Aku ingin pulang. Fancy Chu kembali bersandar di bahu Harley. Besok kita langsung pergi. Harley tersenyum. Pemandangan di sini sangat indah. Bagaimana kita menikmati pemandangan ini sambil menceritakan hal-hal yang terjadi 3 tahun ini, seperti wilayah rahasia dinasti Chu. Apa? Aku tidak pernah pergi ke wilayah rahasia dinasti Dachu, komat kamit Fancy Chu sambil memeluk erat Harley. Baiklah, ini cerita yang sangat panjang. Aku bersedia mendengarkannya. Aku pergi ke padang pasir, di sana bagaikan tempat mati, tidak ada pagi dan malam, hanya ada pasir yang berterbangan, ujar Harley. Jelas-jelas sebuah peristiwa yang sangat berbahaya, tapi malah diceritakan dengan begitu tenang. Salju dan bunga sakura masih terus berterbangan. Tidak tahu sejak kapan, suara Harley sudah mulai menghilang. Fancy Chu tertidur di pelukannya, tidur sangat lelap. Harley merapikan rambutnya, melihat wajah dia yang dipenuhi rasa lelah. Harley memeluknya ke ranjang bambu, lalu duduk di ranjang bagaikan sebuah pantung. Melihat Fancy Chu yang tidur nyenyak, dia berkata dengan suara kecil, "Aku adalah Harley, kamu adalah Fancy Chu." Dia tidak pernah pergi ke wilayah rahasia dinasti Dachu. Percapakan yang sederhana ini membuat Harley yang pintar menjadi bingung. Dari tatapannya, bisa dilihat Fancy Chu tidak menipu. Jadi, siapa yang menipu? Dia perlahan-lahan keluar dari kamar bambu. Di hutan, Sela tertidur di pohon dan sudah diselimuti oleh salju. Harley tersenyum, lalu mengeluarkan seutas cahaya menyelimuti badannya. Dia adalah manusia awam, mungkin akan kedinginan. Setelah menial bocah kecil ini, Harley duduk bersila di gumpalan awan dan memejamkan kedua matanya. Seketika dia menggerakkan batin, terus mencari sebuah kekuatan. Kekuatan itu adalah batas garis keturunan yang pernah diungkit oleh naga kuno mistik dan Teresa Donghuang. Selama ini dia terus mencari kekuatan ini,
seolah-olah ada kondisi terhebat, membuat daya bertarungnya bisa membunuh jutaan kultivator. Karena kekuatan ini dia berani melawan langit. Hanya saja, dia sudah mencoba berkali-kali. Dia tidak tahu kekuatan apa, dia hanya tahu kekuatan ini sangat misterius dan kuat. Kondisi ini dia merasa tak terkalahkan. Salju terus berterbangan dan waktu terus berjalan. Langit mulai gelap, dia mencoba ratusan kali, tapi tetap tidak menemukan kekuatan ini, seolah-olah tidak ada di dunia ini. Wush! Tidak tahu sejak kapan, badan dia sudah diselimuti salju putih, dia hanya menggerakkan badannya, semua salju langsung jatuh. Dia tidak lagi mencari kekuatan itu, tapi mulai masuk ke kondisi yang ajaib, dia merasa dirinya mulai meningkat mencapai alam langit semu. Seketika, dia merasa bahagia. Apakah ini kesempatan mencapai level langit? Harley terus komat kamit, terus menjaga kondisinya dalam alam Kongming dan terus mencari kesempatan ini. Seketika dia melihat gerbang yang ajaib dan megah di depan matanya. Ketika dia mengulurkan tangan, gerbang itu langsung menjauh. Melewati gerbang ini maka akan mencapai level langit. Dia mulai menebak, karena di sisi pintu satunya dia merasakan kekuatan yang kuat. Kekuatan kuat ini dirasakan oleh senjata ajaib level langit yang ada di tubuhnya, aura level langit. Melewati gerbang ini, dia mulai berangan-angan, gerbang inilah penghalang bagi kader tiada taraf sepanjang masa. Hanya saja, gerbang itu sangat ajaib, hanya satu langkah tapi terlihat sangat jauh baginya. Bukan karena kultivasi tidak mencukupi, melainkan kesempatan masih belum tiba. Atau bisa dikatakan, semua karena ulah langit, tidak ingin dia melewati gerbang ini. Karena dia sudah melawan tekad langit, juga karena itu, dia ingin mencapai level langit sangatlah susah, melampaui raja-raja dinasti Dacu. Kamu bisa mengadangku sekali, apakah bisa mengadangku dua kali? Ujar Harley sambil menatap ke langit dengan tatapan tajam. Suatu hari, aku pasti akan melewati gerbang ini. Suatu hari, aku pasti akan terbang ke langit, menghancurkan jati dirimu yang munafik itu. Pada akhirnya, dia menatap langit ilusi sekilas dan berbalik badan. Hanya saja, ketika dia berbalik badan dia merasakan konsepsi seni yang ajaib membuat dia terdiam. Dia mengerutkan kening dan berbalik badan. Dia mengedipkan mata memandang ke arah gerbang yang ilusi ini. Tidak, setelah melewati gerbang ini, tetap belum mencapai level langit, komat kamit Harley seolah-olah mengetahui segalanya. Kenapa ada dua gerbang? Dia memusatkan pandangan, melihat ke gerbang ini. Dia melihat sebuah gerbang raksasa di belakangnya. Melewati gerbang raksasa ini barulah bisa mencapai level langit. Alam langit semu dibagi 9 tingkatan. Aku sudah mencapai puncak langit semu, kenapa harus melewati dua pintu baru bisa mencapai level langit? Harley kebingungan dan mengerutkan keningnya. Apakah ini rintangan yang diberikan langit untukku? Komat kaminya. Harley memandang ke langit, lalu keluar dari dunia ilusi ini. Semua pertanyaan ini hanya bisa mendapatkan jawaban dari naga kuno mistik. Di lembah awan, dia membuka kedua matanya. Langit sudah gelap, tapi salju masih terus berterbangan. Dia menoleh ke samping, melihat Sela yang masih tertidur pulas, lalu dia menoleh ke arah rumah bambu. Fancy Chu masih tertidur lelap, seolah-olah sangat lemas. Setelah itu, dia langsung mengerutkan kening, melihat ke bawah secara refleks. Salju dan bunga sakura masih berterbangan, bahkan salju dan bunga sakura langsung terbang ke dua sisi. Bam! 1 detik kemudian, permukaan bumi bergetar. Setelah melihat suaranya, adalah suara langkah kaki yang kuat. Setiap langkah membuat permukaan bumi bergetar. Aura yang kuat.
Ekspresi wajah Harley Ye sangat serius, dia memelototi satu arah. Di kegelapan ini seolah-olah dipenuhi dengan kebahayaan. Bang! Permukaan bumi kembali bergetar. Terdengar suara dentuman yang kuat. Orang itu datang, tapi Harley Ye terlihat mata orang itu, lebih tepatnya mata kanan. Lebih penting, dia melihat sebuah segel kuno yang familiar di pupil mata tersebut, mata keabadian. Mata keabadian 6 jalan. Bersambung.